Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, adik-adik mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu lagi ini di Ramadan hari ke-28 dalam rangka RDK 1441 Hijriah, dan pada kesempatan pada hari ini saya akan menyampaikan insya Allah materi mengenai masyarakat madani menurut pandangan Islam, seperti topik yang diberikan oleh panitia RDK. Materi ini barangkali bisa saya dasarkan pada ayat di dalam Al-Quran, satu ayat di dalam Al-Quran mengenai bangsa negeri Saba, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Jannati ayamin washimal, kanan dan kiri. Kulu mirizki rabbikum washkurulah. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ayat ini yang sering kita dengar sebagai sebuah acuan untuk membahas masyarakat madani. Insya Allah ini akan saya kupas lebih lanjut. Ayat ini tentu saja kemudian dikaitkan dengan masyarakat madani menurut pandangan Islam, seperti topik yang akan kita bahas bersama. Nah, masyarakat madani, kalau dari kata atau penggalan kedua kata ini kita bisa kelompokkan menjadi dua. Masyarakat yang definisinya barangkali adalah sekumpulan orang, kemudian ada istilah madani yang biasanya diterjemahkan sebagai berperadaban. Materi ini nanti insya Allah akan cukup banyak berkait dengan sejarah manusia yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, dan kita akan coba mengambil ibrah dan uswah untuk bisa menjadikan masyarakat kita atau komunitas kita ini adalah masyarakat yang madani yang sebenarnya. Itulah makanya topiknya saya kira tepat gitu, masyarakat madani menurut pandangan Islam, karena pandangan Islam di sini mestinya adalah tentu kita harus membawa menggunakan tinjauan dari Al-Quran dan hadis. Sebelumnya mohon maaf, di sini saya kira banyak Bapak Ibu yang memiliki pengetahuan yang lebih luas daripada saya. Mohon maaf jika nanti ada hal-hal yang perlu disempurnakan. Mohon bantuan di forum ini untuk bisa disempurnakan. Baik Bapak Ibu sekalian, adik-adik, kata din, madani itu setidaknya mengandung tiga hal atau tiga kata lain yang terkait. Yaitu yang pertama adalah din. Nah, nanti din ini akan dijadikan sebagai sumber. Din adalah agama, dan ini kita sudah tahu bahwa Islam seperti yang disebutkan dalam surat Al-Maidah yang cukup panjang, ayat yang terakhir yang diturunkan Allah,
Di dalamnya waktu Rasulullah melaksanakan ibadah haji ya. Kemudian di dalam surat itu tersebut al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Yang artinya pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, kemudian telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Ini menjadi sebuah patokan yang menguatkan, sebuah hujah bagi kita bahwa Allah sudah meridhoi Islam sebagai agama di dunia ini. Nah, kemudian itu satu kata yang berkaitan dengan madani dari din. Kemudian yang kedua adalah tamadun, atau artinya adalah peradaban. Nah, di dalam kata ini termaktub ada proses bagaimana nanti bila dikaitkan dengan Madinah sebagai sebuah kota atau komunitasnya hasilnya. Jadi madani artinya ada kaitannya dengan sebuah komunitas yang dalam prosesnya itu menjadi beradab dengan landasan agama yang kuat. Kata Madinah itu sudah ada atau termaktub di dalam surat Al-Kahfi. Nanti insya Allah akan saya uraikan sedikit tentang itu. Jadi 3 kata yang terkait dengan madani ada ad-din, at-tamadun, dan Madinah. Surat Al-Kahfi itu mengandung sebuah kata Madinah nih di dalam ayat yang cukup panjang di ayat 19 difirmankan Allah, dikisahkan di sana ketika para pemuda Al-Kahfi ini menyingkir ya dari masyarakat yang zalim, yang kufur, yang musyrik itu, mereka menuju gua, kemudian ditidurkan selama 309 tahun. Lalu mereka bangun, diceritakan setelah bangun ini di ayat 19 ini. Saya kira Bapak Ibu sekalian sudah memahami ceritanya ya, kisah dalam surat Al-Kahfi itu. Di sana kan salah seorang di antaranya mengatakan tadinya awalnya mereka berbicara mengenai berapa lama kita ini tidur gitu. Kemudian di bagian tengahnya ada yang mengingatkan kita belum makan kira-kira gitu. Kita perlu makan ini gitu. Nah, kemudian salah seorang di antaranya kan meminta untuk ke kota. Nah, kota yang dimaksud tentu adalah tempat mereka tadinya tinggal gitu ya. Nah, itu diterjemahkan atau disebutkan di dalamnya sebagai ilal Madinah, menuju kota. Nah, sedikit yang saya ingin coba uraikan dari kisah Al-Kahfi ini, dan nanti insya Allah sangat terkait dengan materi yang kita bahas ini. Di dalam surat Al-Kahfi ini ada beberapa kisah. Kalau dipisah-pisah itu ada beberapa kisah. Salah satunya kan berkaitan dengan pemuda Al-Kahfi yang sebenarnya sudah diketahui kisahnya oleh kaum Yahudi sebelumnya. Dan mereka terpesona dengan cerita tentang pemuda-pemuda Kahfi itu. Di dalam kisah yang disebutkan dalam Al-Quran itu para pemuda itu ada beberapa orang, mereka itu tidak saling mengenal awalnya. Mereka diajak untuk beribadah oleh ayah-ayah mereka, tapi ternyata ibadahnya itu tidak mengesahkan Allah gitu. Mereka protes, para pemuda itu protes. Salah satu salah satu tafsir kan mengatakan ini jumlah pemudanya itu kan 7 orang ya, 7 orang. Dan insya Allah itu yang diyakini begitu 7 orang. Nah, 7 orang itu tidak saling mengenal. Dengan yang ke-8 adalah anjing nanti ya.
Nah, mereka itu tidak saling mengenal, tetapi mereka menjadi terikat karena iman. Mereka berkumpul di bawah pohon, pada waktu berkumpul itu tidak ada yang saling mengenal. Tetapi mengapa kok mereka bisa kumpul di situ? Gitu. Nah, ini adalah petunjuk dari Allah, keimanan mereka menjadikan mereka berkumpul di sana. Satu hal yang kita bisa ambil hikmahnya dari sini adalah mestinya kita memiliki tempat yang bisa menjadi pengikat hati para pemuda dengan imannya. Insya Allah itu adalah masjid, termasuk masjid Manarul Ilmi. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, isi surat Al-Kahfi tentang para pemuda yang menjadikan memesona para ahli kitab di terutama Yahudi, itu kan berkaitan dengan adanya cerita yang isinya terungkap ketika ada 2 orang utusan kaum Quraisy ke Madinah untuk menanyakan ke salah seorang pendeta Yahudi untuk menguji Rasulullah ini. Rasulullah ini benar Rasul apa tidak gitu. Nah, mereka ke Madinah, kemudian pendeta itu meminta untuk menanyakan 3 hal. Yang satu mengenai kisah Ashabul Kahfi itu yang menurut mereka ceritanya itu mempesona. Ini nabimu tahu apa enggak cerita ini gitu. Nah, kira-kira begitu. Kenapa mempesona? Karena perdebatan. Saya kira hampir mirip dengan kita sering berdebat gitu. Ini perdebatannya adalah tentang jumlah orang ini, para pemuda ini ada berapa lama ada di sana gitu. Nah, ini kitab-kitab Yahudi tidak menyebutkan dan terjawab dengan Al-Quran gitu. Intinya adalah jawaban-jawaban yang kemudian disampaikan oleh Nabi Rasulullah itu kemudian menjadi ayat-ayat dalam Al-Kahfi, itu mestinya menjadikan kita lebih beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada hari akhir. Kenapa begitu? Karena para pemuda ini hidupnya 309 tahun. Allah dengan mudah bisa membuat orang itu hidup, mati, hidup lagi. Jadi ini yang sering diragukan oleh para kaum musyrikin itu. Memangnya bisa orang itu hidup mati hidup lagi gitu, hidup mati. Padahal Allah sudah menyampaikan itu segampang mengucapkan kun fayakun. Kemudian juga tentang kerasulan, kenabian, dan kitab Al-Quran, karena ini adalah ayat-ayat Al-Quran. Selain itu ada pelajaran penting yang lain mengenai insya Allah. Ini ya Rasulullah mendapat pelajaran penting dari menyatakan bahwa kalau ini para utusan tadi itu pulang ke Mekah, kemudian bertanya, Rasulullah menjawabnya tidak pakai insya Allah. Kemudian turun ayat yang berkaitan dengan katakanlah insya Allah kalau tidak mengetahui kehakikian isi yang mau disampaikan. Baik, kembali lagi ke Madani, tadi agak panjang. Madani itu terdiri atas 3 huruf kalau dipecah gitu. Ada mim, dal, dan nun. Dan ini bisa dikaitkan dengan sifat yang dimiliki orang kota, menempati sesuatu. Nah, ini makanya kemudian Madani itu berkaitan dengan masyarakat itu. Di dalam bahasa yang kita ketahui sekarang itu seringkali dikaitkan dengan civilization, kemudian masyarakat sipil dan lain-lain. Itu pandangan-pandangan tentang masyarakat Madani yang bisa jadi tidak berbasis pada nilai-nilai Islam. Maka nanti kita perlu melihat masyarakat Madani menurut Islam itu yang bagaimana. Yang jelas kemudian bahasa umum itu mengatakan masyarakat Madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi peradaban. Nah, ini peradaban biasanya yang dipandang adalah ekonomi, teknologi, dan lain-lain. Nah, kita tadi sempat saya sampaikan, kita perlu mengambil ibroh dan mengambil uswah. Ada ibroh, ada uswah. Bedanya 2 itu, ibroh itu adalah pelajaran agar supaya kita tidak mengulangi. Kalau uswah itu teladan.
kita belajar dari sesuatu yang kemudian kita tiru. Nah ini kalau kita lihat masyarakat Madani menurut Islam, yang ini adalah komunitas Muslim pertama di kota Madinah yang dipimpin langsung oleh Rasulullah. Inilah masyarakat Madani yang uswah. Nah, sementara yang masyarakat Madani yang biasa kita kaitkan dengan ayat Al-Quran bangsa negeri Saba itu sebenarnya lah ibroh. Nah, mari kita lihat lebih ini detail sedikit ya. Saya akan sampaikan ini materinya, ternyata waktunya sudah 30 menit ini. Baik, saya agak cepat saja. Ini yang uswah ini ya. Kita lihat apa yang disampaikan oleh apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu kan kita ketahui beliau kalau mau dilihat dari segi sejarah meninggalkan sejarah di dua kota suci yaitu Mekah dan Madinah. Di Mekah beliau berdakwah selama 12 tahun 5 bulan. Yang utama apa yang didakwahkan beliau yang utama adalah satu secara internal ke dalam para pengikut muslimin di awal-awal itu adalah masalah ketauhidan dan keimanan. Itu yang ditekankan pada mereka. Maka kita tahu betapa kuatnya keimanan para sahabat di Mekah itu. Sangat luar biasa. Dan kemudian implementasinya juga sangat luar biasa. Ketika menjadi masyarakat yang berhijrah ke Madinah, mereka menunjukkan kelas sebagai orang yang kekuatan imannya luar biasa. Nah, secara komunitas, Rasulullah mencoba meluruskan tatanan jahiliyah yang berdasarkan kelompok. Perlu kita pahami bahwa masyarakat Mekah itu bukan masyarakat yang tidak mengenal Allah. Ya, nyatanya kan bisa kita lihat dengan mudah, misalnya pada zaman itu sudah ada haji, ya. Jadi Mekah itu menjadi tempat peribadatan yang terkenal sampai-sampai kan diserang oleh Abraha. Jadi ini kan tempatnya kan diserang itu karena keterkenalannya itu. Abraha membuat tempat ibadah nggak laku-laku istilahnya gitu. Kemudian menyerang. Jadi tetapi yang menjadi masalah adalah tatanannya itu bukan tatanan bertauhid gitu. Ya, bukan yang mengesahkan Allah. Itu yang jadi masalah di situ yang paling utama. Nah, pengikut beliau itu sedikit tapi kekuatan imannya luar biasa. Lalu beliau akhirnya berhijrah untuk menyelamatkan dakwah Islam dan melindungi kaum muslimin yang makin tertindas. Seperti kita ketahui, Rasulullah kemudian setelah wafatnya paman beliau itu disingkirkan di satu tempat blokir kegiatan ekonominya sehingga sangat mengenaskan kondisinya seperti itu. Nah, kemudian beliau berhijrah ke Madinah dan di Madinah itu waktu berdakwahnya lebih sedikit, ya tidak lebih lama dari yang pertama. Ini dari segi waktu menunjukkan bahwa membangun landasan iman itu membutuhkan waktu yang lama dibandingkan dengan kalau kita lihat isinya dakwah Rasulullah di Madinah itu membangun dakwah dan membangun kekuatan Islam, memajukan ilmu, bermuamalah dan lainnya, ibadah semakin meluas gitu, ada syariah dan lain-lain. Nah, di situ terjadi proses kemadaniannya itu. Nah, kita lihat kalau dari di sini, jadi ada Islam dengan kekuatan iman, lalu ada proses sampai hijrahnya itu, kemudian membangun masyarakat madani. Ini yang menjadi model uswah itu ya. Jadi dalam prosesnya itu kemudian ada transisi nilai dan akhlak. Per definisi itu kalau sekarang mungkin ada istilah akhlak, ada moral, ada etika, itu berbeda dari patokannya. Kalau akhlak itu patokannya adalah agama, kalau kita Islam ya akhlak Islami gitu. Moral itu lebih pada adat istiadat. Kalau etika itu berdasarkan ilmu, berdasarkan akal.
Nah, ini yang paling menohok barangkali di masyarakat Quraisy itu adalah adanya surat apa namanya yang di Al-Hujurat ya, di tengah-tengah ayat itu menyebutkan, kita sangat mengenal ini di ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Ini kalimatnya kita kalau membaca biasa-biasa saja, tetapi kaum Quraisy itu yang hidup pada zaman itu seperti kena shock gitu. Kok bisa? Kenapa yang mulia di sisi Allah? Mereka kan kenal Allah gitu. Kenapa yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa gitu. Kenapa bukan mereka yang para bangsawan, yang kaya? Itu. Makanya mereka menyerang Rasulullah, membenci Rasulullah karena seperti mengobrak-abrik agama nenek moyang istilah mereka. Nah ini yang dibangun di antara masyarakat di Mekah, sehingga semua orang dari yang bangsawan sampai yang miskin itu bisa masuk ke dalam kelompok inna akramakum indallah atqakum itu. Kita tahu ada sahabat yang bangsawan, seperti Utsman bin Affan itu bangsawan. Tetapi ada yang kelompok seperti Bilal, itu juga termasuk orang yang bisa dikelompokkan bertakwa. Ini sangat menguatkan keimanan para sahabat. Kondisi seperti ini berarti semua orang berkesempatan untuk menjadi yang terbaik gitu. Nah ini kemudian dibawa Rasulullah ke Madinah, maka terbangunlah masyarakat Madani, ya dasar imannya tadi sudah kuat, lalu sampai 9 tahun berdakwah itu kita menjadi mengenal ada masyarakat yang modern di zaman Rasulullah itu. Ya, ini ada ahli sejarah yang mengatakan ini Rasulullah itu membangun sebuah negeri yang modern untuk tempat dan zamannya. Kita tempatnya padang pasir. Zaman itu tidak ada yang namanya Piagam Madinah. Itu muncul, itu kan seperti membuat konstitusi. Ini suatu yang luar biasa yang dibangun oleh Rasulullah. Belum ada orang punya ide yang seperti itu. Nah, saya teruskan dulu karena waktunya ternyata cepat ini. Maka secara umum Rasulullah membangun ini kekuatan akidah dan akhlak. Kemudian di Madinah beliau membangun integritas moral berbasis masjid. Itu yang pertama beliau lakukan pertama kali sampai di Madinah bangun masjid. Nah, ini berarti kegiatan yang dilakukan untuk membangun masyarakat Madani itu adalah mestinya masjid dulu. Alhamdulillah ITS begitu ya dulu. Di tahun 80-an itu dibangun pertama kali yang dipikirkanlah masjidnya di mana, dan ternyata di sentralnya. Alhamdulillah kita sudah pada kondisi yang sangat bagus. Kemudian pengembangan kapasitas keilmuan tadi itu ilmu politik ya, berinteraksi dengan kaum Yahudi dan masyarakat di sekitarnya. Kemudian ada muamalah, ilmu tentang mengolah interaksi antar manusia dan lain-lain. Lalu Rasulullah mengembangkan dakwahnya ini seperti membangun network gitu, mengajak masyarakat di negara lain di luar ini untuk masuk Islam, mengikuti kalimat la ilaha illallah dan seterusnya. Jadi kalau diurutkan masyarakat Madani yang dibangun Rasulullah itu mencakup hal-hal yang ada keilmuannya, ada kapasitas politiknya, ada muamalahnya dan lain-lain, tapi berbasisnya kita lihat ada akidah dan akhlak, ada masjidnya, kemudian dipikirkan networknya. Ini saya kira sangat luar biasa kalau kita lihat konteks di saat sekarang. Ini seperti misalnya kalau kita lihat dari sisi masjid, masjid itu mestinya bukan sekedar untuk sholat berjamaah, tetapi dipakai untuk taklim dan tarbiyah. Insya Allah kita sudah melaksanakan dengan cukup baik itu ya, karena masjid itulah sekolah untuk internalisasi nilai kebaikan
dan kebajikan. Bahkan Rasulullah bersabda, siapapun yang berangkat menuju masjid dan ia tidak menginginkan kecuali untuk belajar kebaikan atau mengetahui kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala hajinya sempurna. Nah, insya Allah seperti itu. Nah, tentang keilmuan, ilmu yang dikembangkan di zaman Rasulullah atau setelahnya yang mengikuti jejak Rasulullah adalah ilmu yang dengan iman itu tidak bisa dipisahkan. Ilmu dan iman tidak bisa dipisahkan, selalu ada. Dan yang dibangun selalu yang anti agnostik. Anti agnostik artinya karena agnostik itu artinya ada tidaknya Tuhan itu tidak dapat diketahui. Kalau ateis kan tidak mengakui Tuhan. Agnostik itu ada yang lain lagi. Istilah itu kadang-kadang aneh-aneh gitu ya. Tapi itu di Islam tidak begitu. Bahkan menunjukkan bahwa Allah itu ada. Kemudian dalam iman dan ilmu itu semangat belajar itu menumbuhkan Islam, lalu tumbuh sains yang luar biasa, peradaban yang luar biasa. Saya agak cepat saja. Salah satunya adalah Piagam Madinah, yang network ini sekarang dan zaman sekarang kan menjadi salah satu kunci kesuksesan. Dan network ini boleh dikatakan identik dengan silaturahim ya, membangun network itu membangun silaturahim, dan ini yang Rasul lakukan luar biasa, membuat relasi yang pertama dengan para muslim antara muhajirin dan ansor dipersahabatkan, itu menjadi silaturahim internal. Tapi Rasulullah juga membuat Piagam Madinah yang merangkul orang-orang non muslim masuk di dalam itu, dan seperti dikisahkan di dalam hadis-hadis itu kan dari sebagian sisi Rasulullah kelihatan mengalah gitu, sampai Umar bin Khattab agak marah ini, kok begini kita ini. Tapi rupanya itu bagian dari strategi ini Rasulullah yang akhirnya bisa menjadikan bahkan Rasulullah itu ini satu yang penting barangkali ya, menjadi pemimpin di Madinah, dan itu adalah sebuah rezeki yang luar biasa. Silaturahmi itu bingkainya iman, kemudian mendatangkan rezeki dan memanjangkan usia, itu efeknya dari hadis Rasulullah ya. Kita lihat konteks yang kinian, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Konteks kinian kita tetap kalau ingin membangun masyarakat madani mestinya berbasis pada din. Kemudian kita bicara tentang proses yang beradab di dalam sebuah komunitas yang kita bangun. Apakah itu ITS, apakah itu Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, di dunia gitu. Maka kita menggunakan pendekatan yang seperti ini. Kuncinya adalah al-iman, al-ihsan, kita selalu diawasi Allah, dan al-ikhlas, kita mengerjakan segala sesuatunya karena Allah Ta'ala. Ini ITS alhamdulillah sudah melakukan banyak hal ya, konteks di sekarang ini masjid kita insya Allah bisa dijadikan sebagai pusat peradaban, seperti halnya ini enaknya kita dan wahyu dan pelajaran dari Rasulullah itu sudah komplit, kita tinggal memakai saja. Kalau di zaman Rasulullah kan Rasulullah membangun ya, kita bisa menggunakan. Nah, kita lihat yang Rasulullah itu membangun sebuah uswah, sebuah contoh. Tapi kalau masyarakat negeri Sabah itu sebenarnya mereka membangun ibroh, sebuah contoh yang jangan ditiru. Karena meskipun baldatun thayyibun ghafur itu mereka makmur, tetapi cerita ayat-ayat setelahnya, ayat nomor 15, 16, 17 sampai 18 atau 19 itu kisahnya mengenai negeri Sabah itu disapu oleh banjir. Tadinya buah-buahan itu nggak usah panen gitu, orang jalan aja kalau bawa keranjang buah-buah berjatuhan enak-enak gitu, tapi kemudian mereka menjadi penyembah matahari, makanya kemudian disapu dengan itu. Nah, itu sebuah ibroh. Ibroh berarti kita jangan sampai meniru kaum seperti negeri Sabah itu. Kita mengambil yang uswah, kita mengambil yang bagus-bagus seperti zaman Rasulullah, maka itu menjadi uswatun hasanah Rasulullah itu.
Nah, maka kesuksesan dunia kita selalu kembalikan kepada pemiliknya sebagai wujud rasa syukur dan iman. Ya, kita berhasil apa saja. Alhamdulillah ada robot Raisa, kemudian ini prestasi-prestasi ITS luar biasa, bisa melayani masyarakat. Kita kembalikan kepada Allah sebagai rasa syukur. Kita bersyukur bisa membantu masyarakat di sekitar kita. Kita kemudian kembangkan jaringan network kita ke berbagai tempat dalam rangka dakwah Islam. Kita berusaha agar supaya menjadi uswah, bukan menjadi ibroh. Ya, di masyarakat Madinah itu di zaman Rasulullah adalah uswah, masyarakat negeri Sabda itu adalah ibroh. Maka belajar dari sejarah, kita perkuat iman, kita banyak ingat kepada Allah, kemudian kembangkan potensi diri kita demi iman, dan kita perluas network dakwah dengan menunjukkan nilai-nilai Islam dimanapun. Insya Allah dengan demikian ITS Madani, Indonesia Madani bisa tercapai. Demikian, karena waktunya ternyata sudah 50 menit, saya cukupkan. Pak Imam, saya kembalikan kepada panjenengan. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Prof. Waktunya sebenarnya 40 menit ini Mas Yani. Oh, masih 40 menit itu. Oke, silakan Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, ya, materinya cukup menarik ya. Saya coba ringkas sedikit gitu ya terkait dengan masyarakat Madani tadi ya, mulai mengambil pelajaran dari kisah surat Al-Kahfi atau pemuda-pemuda Al-Kahfi ya, yang dipersatukan dalam keimanan gitu ya. Kemudian terkait dengan ibroh, kemudian uswah tadi ya, Nabi sudah memberikan contoh bagaimana membentuk masyarakat Madani di kota Yasrib atau kota Madinah Munawwarah gitu ya. Nah, mempersatukan berbagai komunitas, kemudian memperkuat fondasinya, kemudian hal-hal yang dikembangkan untuk menuju masyarakat Madani. Dan harapannya tadi ITS Indonesia bisa mewujudkan Baldatun Warabun Wafur yang sesuai dengan Islam gitu ya, Madani. Monggo Bapak Ibu bisa bertanya dengan raise hand atau dengan menuliskan di chat. Monggo kalau ada pertanyaan silahkan. Silahkan. Jika ada pertanyaan untuk Prof. Seminar, nah, materinya cukup menarik ya. Nanti apa yang sudah dicontohkan atau diuswahkan oleh Rasulullah ketika zaman itu di kota Madinah. Nah, implementasinya tadi sudah disampaikan juga terkait dengan kondisi kekinian, ya, apa-apa yang bisa dilakukan untuk komunitas yang beradab tadi. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Oh, ini ada Bu Elia Zulaiha. Monggo silahkan. Iya, monggo. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo Ibu. Bisa didengar? Kurang terdengar suaranya. Bisa dikencangkan lagi Ibu, kurang terdengar. Halo, masih belum Ibu? Halo, masih belum terdengar sih. Bisa dikencangkan lagi Ibu, masih belum terlalu jelas suara yang masuk. Tulis saja Bu Elia, nulis. Iya, mungkin bisa ditulis saja mungkin Bu. Saya tulis ya. Oke, sambil menunggu Bu Elia, ini ada pertanyaan dari Kukuh Satria Utomo.
Assalamualaikum Prof. Perkenalkan, nama saya Kuku, izin untuk bertanya. Ada satu poin di silaturahmi adalah kerjasama berbingkai iman. Maksud dari kerjasama berbingkai iman itu seperti apa ya? Enggak, ya, kerjasama atau silaturahmi berbingkai iman. Baik, matur nuwun atas pertanyaannya. Kerjasama berbingkai iman, maksudnya nomor satu, saya kira yang utama adalah kita harus sebagai umat Islam itu memiliki izah sebagai Muslim. Ya, ketika kita membuat sebuah kerjasama, jangan sampai kita mengorbankan keimanan kita. Saya kira dalam banyak aspek itu bisa diterjemahkan ya. Contohnya misalnya membuat sebuah kerjasama yang kemudian yang diajak kerjasama itu memaksa kita untuk melakukan sesuatu yang tanpa henti, yang waktu-waktu yang kita harus hadapi sebenarnya harus dimanfaatkan untuk sholat misalnya. Nah itu berarti kerjasama itu harus berbingkai iman. Nah seperti itu perlu kita sampaikan. Barangkali Bapak Ibu yang punya pengalaman hidup di negeri orang yang negaranya tidak Muslim kan juga menghadapi kerjasama yang harus berbingkai iman. Bagaimana kita menyampaikan saya tidak minum bir misalnya. Nah itu kan kita diundang untuk membicarakan sesuatu, kemudian disuguhi minuman yang haram buat kita. Nah itu bingkai imannya menyebabkan kita tidak ikut minum sesuatu atau makan sesuatu yang seharusnya tidak kita makan. Itu contoh sederhana, monggo diperluas dengan hal yang lain yang bersesuaian dengan itu. Matur nuwun, nggih. Tetap dalam koridor Islam gitu nggih. Nggih, leres. Kerjasama baik itu dengan sesama diutamakan Islam maupun dengan orang yang non Islam. Dari Prof Sutadi ini kayaknya respeknya ini mengingat kita untuk lebih banyak membaca dan mempelajari sirah nabawiyah dan sejarah Islam. Matur suwun atas pencerahannya yang luar biasa. Matur Prof Tari. Monggo yang lain Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa dituliskan di chat atau dengan raise hand. Monggo. Sambil menunggu Bu Elia lagi tadi ya. Atau ada suaranya sudah jelas atau bisa menuliskan di Pak Mustain, monggo Pak Mustain. Waduh, Ustaz ini. Pak Mustain. Suaranya belum, Ustaz? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima Prof pencerahannya tentang masyarakat madani ini. Saya sangat merasakan bertambah ini ilmu tentang bagaimana menelusuri seluk-beluknya, samanya atau pemahamannya tentang masyarakat madani. Yang ada di benak saya itu sudah barang tentu ini kan terkait dengan keimanan ya Prof ya. Bagi orang Islam sih sudah barang tentu ya. Yang jadi pikiran saya itu bagaimana menularkan kaidah atau keyakinan ini kepada orang di luar Islam yang tujuannya itu untuk menata dunia sudah barang tentu. Ya sekarang ini kondisinya kan begitu kental dengan nun sewu saja permusuhan, persengketaan gitu. Ketika diuji COVID-19 saja negara sana yang kita tampak itu Amerika dengan China ini saling menuduh gitu. Dan sebenarnya yang paling mendasar itu ya mestinya kita pakai orang Islam tentunya yang meyakini dengan konsep Islam masyarakat ini kita terapkan. Tetapi yang menjadi permasalahan sekali lagi ya bagaimana kita menularkan kepada mereka supaya mereka itu mendapat hidayah gitu loh. Intinya kan hidayah sebenarnya. Selagi
mereka cerdas seperti apapun, kalau nggak dapat hidayah, mereka paham. Saya yakin mereka juga baca Quran, mereka juga tahu konsep ini. Bahkan ada buku yang mengatakan Nabi Muhammad diurutkan pertama orang terhebat di dunia. Itu kan sebenarnya, ya itu kan sudah pengakuan. Tapi namanya hidayah ini kan masih susah juga ya. Ya apa gitu? Itu kan Pak Presiden. Kira-kira matur suwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun pertanyaannya, Ustaz. Nah, ini pertanyaan kelas berat ini. Dan saya kalau boleh saya memotret, kita potret bersama-sama di masyarakat di zaman Rasulullah itu sama, ada dua imperium yang berkuasa sangat luas dan boleh dikatakan congkak ya, saling bertengkar, itu bangsa Persia dan bangsa Romawi. Kemudian yang dilakukan Rasulullah itu yang pertama kan membangun masyarakat di Madinah ini didadek nosik gitu ya, dijadikan disik gitu. Kemudian tadi ada penyebaran Islam dengan cara bersurat kepada para raja, dan kita tahu di dalam kisah-kisah di zaman itu yang terjadi bermacam-macam dengan para penyampai dakwah itu. Ada yang dipenggal kepalanya, jadi korbannya sangat luar biasa gitu. Nah, kita di zaman sekarang barangkali konteksnya mirip-mirip itu juga. Kita ini dalam kondisi yang masih sekarang kembali di bawah ya, kembali di bawah. Nah, bagaimana membangun itu? Saya kira memotret cara Rasulullah pada saat itu dengan modal yang sudah diberikan Rasulullah dan contoh-contoh yang diberikan oleh para sahabat, tabiin dan tabiin serta para penguasa Islam yang sangat berhasil membangun peradaban, itu saya kira banyak hikmah, uswah yang bisa kita ambil, sehingga kita kalau mau menasihati ya barangkali tekane sak piro gitu ya, kita sampaikan gitu. Kita sampaikan apa yang bisa kita sampaikan, tetapi tentu saja berbeda situasinya. Contohnya yang kecil barangkali adalah ketika Rasulullah di Madinah. Awal-awal Rasulullah kan juga seorang muhajirin, tetapi dalam beberapa tahun itu kemudian bisa menguasai Madinah, sehingga siapa yang melawan, suku yang melawan kan kemudian diperangi. Jadi situasinya karena itu berarti sudah unggul. Nah, sehingga kondisi kita saat ini saya kira bisa dikembalikan ke situasi yang seperti itu. Kita memang tidak atau belum berdaya pada saat ini, tetapi kita tidak diam. Kita yakin Allah akan menolong kita. Kita bangun masyarakat kita sedikit demi sedikit. Asalkan kita punya keyakinan itu, insya Allah Allah akan menolong kita. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Sagi. Pemahaman saya ngaten sih. Prof, ini ada tadi ya dari Ibu Zulaikha tadi ya, Eli Zulaikha. Cukup panjang uraiannya, tapi saya ringkas menjadi begini, Prof. Jadi kalau pada zaman Nabi itu kan sumber pertanyaan, kalau misalkan ada perbedaan pendapat itu langsung disampaikan kepada Rasulullah dan Rasulullah langsung memberikan jawaban. Jawabannya bisa diterima oleh semua pihak. Nah, tetapi kemudian kalau dibawa ke konteks kekinian gitu ya, tadi Ibu Elia kayaknya pesimis gitu kalau cara yang sudah dilakukan pada saat Nabi itu atau di Madinah itu akan bisa dilaksanakan pada era ini, karena kalau dilihat dari fikih saja itu sudah banyak sekali perbedaannya di antara umat Islam, karena diperlukan keikhlasan ya tadi ya. Nah, kira-kira bagaimana untuk bisa menciptakan masyarakat Islam yang satu visi, sehingga nanti punya gerak langkah yang sama, sehingga bisa membentuk masyarakat yang madaniyah seperti yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah tadi. Bismillah. Yang pertama, kita perlu meyakini terlebih dahulu, saya kira bahwa wahyu sudah tidak ada.
Tadi agama Islam ayat terakhir di Al-Maidah itu adalah yang terakhir. Kemudian agama Islam ini kalau kita meyakini ayat itu kan berarti kita kemudian meyakini keparipurnaan ajaran yang sudah diwahyukan Allah kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah juga sudah berpesan, berwasiat bahwa berpegang teguhlah pada dua hal. Nanti kita tidak akan tersesat dengan itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi artinya, ya itu yang kita jadikan pegangan. Insya Allah dengan itu kita selalu optimis saja gitu. Karena Rasulullah sudah memberikan peninggalan itu, insya Allah dengan penguatan iman tentang yang 6 itu ya, kepada Allah, pada kita, kepada Rasul, dan lain-lain, itu mestinya menjadikan kita optimis. Bahwa apa yang kita lakukan prosesnya saya kira yang penting ya. Masyarakat madani tadi kan ada tamadun, prosesnya itu yang sampai ke sana. Kita yakin yang kita lakukan itu akan mendapatkan nilai dari Allah. Mohon kita tidak mengejar hasilnya kan tidak tahu kita. Kalau Rasulullah saya kira sudah dituntut seumur Rasulullah harus ada sebuah contoh yang berhasil. Itu sudah takdir Allah seperti itu. Kalau kita kan tidak ditarikkan untuk memiliki waktu yang panjang yang kemudian akan merasa nanti bahwa pasti saya berhasil. Maka saya kira yang kita bisa lakukan pertama kita berusaha menurut kemampuan kita untuk bisa menyumbangkan sesuatu. Tadi contoh-contoh yang insya Allah saya coba berikan bagaimana kita menghadapi COVID ini gitu. Lakukan sesuatu untuk masyarakat di sekitar kita. Tidak ada kata wah gak iso opo-opo gitu ya. Mari mencoba berpikir, mencari cara sesuai dengan kemauan kita masing-masing, berbuat yang terkecil sekalipun untuk membantu itu. Karena itu seolah-olah seperti membangun puzzle kekuatan kontribusi kita pada Islam dengan keimanan kita. Sedikit tidak apa. Lalu kalau ini belum sampai tujuan bahwa masyarakat di Indonesia katakanlah gitu ya, Indonesia atau di ITS pada umumnya itu belum madani, ya tidak apa-apa gitu. Karena bukan itu target kita. Kita berusaha untuk mencontoh apa yang diberikan Rasulullah, berbuat sebaik-baik yang kita bisa. Moga-moga itu nanti akan menjadi uswah gitu. Saya kira itu poinnya. Nanti kalau kita tidak berbuat apa-apa, jangan-jangan jadi ibroh gitu lah. Iya, biar meneng ae ya. Nah itu ya sayang gitu. Maka kita berusaha untuk melakukan kekuatan yang kita bisa punya agar supaya kemudian at least kita akan menjadi uswah bahwa kita dalam kondisi ini berbuat apa kita pada kondisi yang terdesak ini bisa berbuat apa, kita sumbangkan. Oh alam Saur. Dari Pak Ardi nih Prof. Nah, iya Pak Ardi. Izin bertanya, tadi kalau tidak salah dijelaskan model masyarakat atau negara civilization termasuk definisi yang tidak didasarkan pada nilai-nilai Islam. Bagaimana kaitannya dalam konteks saat ini di mana banyak bangsa atau negara yang mengadaptasi konsep masyarakat negara dengan sistem yang berbeda-beda, ada yang republik, ada yang federasi, kemudian kita juga ada demokrasi Pancasila. Mohon tanggapannya. Iya, matur nuwun Pak Ardi. Ini kalau kita mencoba bertanya kemudian untuk melihat perbedaan atau ini ya, non sewu kalau saya katakan pertentangan antara Pancasila dan Islam atau ideologi yang kita anut dengan Islam, itu barangkali energi kita akan terlalu banyak habis untuk yang demikian gitu. Saya kira semua manusia itu diciptakan dalam periode sejarah tertentu yang harus dijalaninya. Para sahabat dilahirkan ketika ada Rasulullah. Beliau bertemu dengan Rasulullah. Tentu sangat bahagia hidup dengan Rasulullah gitu. Tapi Rasulullah sendiri kan beliau juga bersabda, saya senang gitu. Ada teman-teman saya gitu, istilah beliau gitu. Tapi para sahabat kan protes loh. Kami kan teman-teman Anda Rasulullah. Kalau Anda sahabat saya gitu.
Nah, siapa ya? Kita ini adalah orang-orang yang menjadi teman Rasulullah. Mohon nanti Ustadz Wahyudin, Ustadz Mustain, apa istilahnya itu ya? Saudara, ya saudara, saudara yang beriman kepada Rasulullah gitu, ya. Nah, kalau kembali ke masalah ini ya, bagaimana dengan Pancasila dan demokrasi? Well, ya kita hidup itu di zaman seperti ini gitu. Apakah kita akan memprotes itu? Ini kan sesuatu yang tidak bisa. Ya tentu yang kita lakukan adalah sesuatu yang kita bisa perbuat menurut koridor yang kita yakini baik. Apakah nanti kita tidak tahu. Saya bukan ini ya mengatakan bahwa nanti akan menjadi negara Islam atau bukan. Tetapi kita berbuat baik itu menurut ajaran Islam. Kalau ajaran Islam ini diakui oleh banyak orang, bisa jadi ini akan berubah menjadi Islam gitu. Jadi intinya adalah tidak usah berpikir untuk mengubah ini. Kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada saja. Kalau saya begitu pandangan saya, dari kita dalam masyarakat yang sekarang kita yakini sudah berpancasila dan itu juga dibangun dengan ini ya darah-darah para ulama gitu. Saya yakin sekali, kita perlu yakin bahwa sebenarnya para ulama di tahun 40-an itu juga memikirkan untuk masyarakat yang Islami, maka Pancasila pertama berbunyi seperti itu sampai ada penghilangan Piagam Jakarta itu kan menggambarkan kita sebenarnya sudah pada koridor yang benar. Tetapi itu ya kalau kembali ke Piagam Madinah itu kan akhirnya nggak diikuti sama orang Madinah itu, tapi perjanjiannya sudah terjadi. Jadi seperti kita sekarang ini ya kita jalan, akhirnya terbangun itu. Rasulullah bisa membangun masyarakat Madani. Saya kira itu komentar saya kalau berkaitan dengan Pancasila atau demokrasi dan lain-lain di zaman sekarang. Wallahu a'lam. Berikutnya adalah tadi pertanyaan dari Prof. Hamzah Pansuri ini ya. Sudah lama saya mendengar istilah masyarakat madani. Yang sepengetahuan saya istilah ini hanya ada di Indonesia. Mohon maaf mungkin jika salah. Tapi sampai sekarang saya masih belum mendapatkan definisi yang pasti ya mengenai apa yang dimaksud dengan masyarakat madani. Mohon penjelasannya, Prof. Jadi, ada konferensinya, Prof. Hamzah. Konferensi internasionalnya sudah sampai berpuluh-puluh kali. Ada konferensinya. Tapi begini, kan bukan sesuatu yang mudah nih kalau kita membuat sebuah definisi yang mau pasti, tetapi landasannya sangat berbeda. Jadi kita kalau membuat istilah masyarakat madani, menurut pandangan Islam nggak ketemu Pak, nggak ketemu dengan dunia internasional ya, mereka beda ininya. Ya saya kira makanya kita mengkaji itu barangkali dalam ruang-ruang yang lebih terbatas begini saja, yang suaranya sama, semangatnya sama, di dunia internasional dengan saudara-saudara yang semangatnya sama, supaya arahnya sama. Tapi kalau dibawa dengan istilah civil society, contohnya aja, civil society internasional, salah satunya kita diminta untuk menghargai mengenai LGBT gitu. Lah gimana kita bisa cocok dengan itu? Nggak bisa kan, definisinya bagaimana kalau kita menghormati semua orang, lah kita udah nggak sampai, berhenti. Maka saya kira kalau kita membahas itu sampai detail malah menghabiskan energi. Lebih baik barangkali ya kita bicarakan apa yang kita bisa perbuat untuk masyarakat di sekitar kita yang paham dengan nilai-nilai keimanan tadi itu. Mohon maaf, dan muka-muka menjawab pertanyaannya Pak Hamzah. Oke. Ya, terima Pak. Sami-sami Pak. Kita ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa? Nah, dari waktu sudah menunjukkan jam 6 ini ya. Jadi, kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa tutup
dengan doa. Mungkin ada Pak Diananto, oke. Pak Diananto. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Pencerahan masalah madani ya. Mohon Prof, ini diskusi atau kiat ya. Saat ini kan bangsa kita tuh masyarakat madani era-era medsos. Jadi selama-lama terus terang aja tiap hari itu dulu tanpa HP kayaknya tenang gitu. Tapi sudah ada HP ini sekarang ini semuanya tuh selalu diprovokasi. Barang yang benar jadi nggak benar. Barang yang saya mohon maaf kemarin pas ada kajian duhur dari Jakarta, saya juga ikut. Saya tanya yang mengisi itu dokter juga. Saya tanya begini, kenapa sih saat ini kita disibukkan oleh COVID dan banyak mengatakan masjid tutup gitu. Nah, kalau seperti itu sebenarnya Pak, seolah-olah masjid itu sumber virus corona. Nah, saya bilang kalau kita mayoritas Muslim di NKRI, punya organisasi MUI, Dewan Masjid Indonesia, akhirnya punya jumlah masjid itu berapa? Kita dapat per klaster aja, per kabupaten dapat. Jadi kalau masjid katakan 100, yang terdampak itu sebenarnya cuma 1, jadi tidak signifikan. Terus beliau nyampaikan apa? Ya agak susah Pak Diananto kalau jawab itu. Nanti tak dibiaskan, hanya jadi kurang bagus. Nah ini kan dunia medsos yang terus terang aja saat ini seperti ini. Kira-kira gimana Prof menyampaikan seperti ini supaya kondisi madani kita itu tetap sesuai dengan mengikuti Rasulullah. Terima kasih Prof. Jadi matur Pak Diananto. Rasulullah Mansewu sudah tidak ada. Tetapi pewaris Rasulullah masih banyak. Dan di Indonesia disebut sebagai Majelis Ulama Indonesia. Kalau kita ingin mengikuti Rasulullah dan apa yang disampaikan oleh MUI itu sebagai sesuatu yang kita yakini diturunkan berdasarkan ilmu-ilmu yang diberikan Allah pada Rasulullah dan yang diajarkan Rasulullah, ya sudah pegangi itu saja gitu. Saya kira yang dikeluarkan oleh MUI itu ada protokol-protokol yang sudah cukup jelas, sudah jelas ya malahan bukan hanya cukup, ya sudah jelas gitu. Kalau yang hijau misalnya begini, kalau yang merah begini, saya kira sudah cukup. Nah masalahnya kita itu ya mungkin sama aja di zaman Rasulullah sama. Ya. Ada orang yang masih nawar-nawar gitu, tapi kemudian bisa mengikuti atau bisa ditegur langsung gitu. Nah, sekarang ini kita ikuti saja apa yang disampaikan oleh MUI. Asalkan kita yakin bahwa MUI adalah pewaris Nabi. Itu saya kira dengan keyakinan itu aman sudah kita, tidak usah kepikiran macam-macam gitu ya. Sudah manut saja, derek gitu. Insya Allah dengan begitu sekarang tinggal bagaimana masyarakat atau kita mencoba misalnya dengan para saudara, ayolah ikuti MUI saja misalnya begitu. Kan sudah ada fatwanya, kita ikuti saja. Misalnya diminta untuk tidak ke masjid, ya kita ikuti. Insya Allah kan kita mengikuti ulama itu kalau memang benar dapat pahala 2, kalau tidak masih dapat juga 1. Nah itu sehingga maka kita saja manut pada satu patokan tertentu, tidak usah nolah-noleh ke sana kemari. Kalau misalnya ingin memberikan nasihat ke teman gitu, ya berdasarkan itu saja. Nah, ini aja, MUI aja aman udah. Gitu. Ada ilmunya yang ada di sana. Seringkali kita ini mengusulkan suatu non sewu tidak punya ilmunya gitu. Gini aja gitu. Apa dasarnya? Nah, saya kira MUI kan berdasarkan ilmu dan ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah. Maka insya Allah aman. Wallahu alam. Prof. Mungkin sebelum kita tutup dengan doa ada closing statement mungkin dari Prof. Suminar ya dengan materi atau topik kita hari ini. Ji, alhamdulillah matur nuwun sekali Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk membahas topik mengenai
masyarakat madani dalam Islam. Saya kira secara umum masyarakat itu insya Allah sangat bisa kita bangun, dan kita berusaha untuk mengambil uswah dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, para pemimpin-pemimpin Islam yang berhasil, dan kita ambil ibroh dari kisah-kisah masyarakat negeri-negeri yang kemudian diberi azab oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita tidak demikian. Maturun, saya kira begitu Pak Imam. Saya kembali kepada panjenengan. Matur suwun Prof untuk materi hari ini. Untuk doa mungkin Pak Wahyudin atau Pak Musta'in, monggo. Barokah doanya dari Prof Suminar ya. Oh nggih, monggo. Ustadznya sudah ada, monggo Pak Wahyudin atau Pak Musta'in ini. Monggo Pak Wahyudin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ila darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairatil hayati wa ba'dal mamat. Amin. Amin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Hafidh ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis shalihin waj'alna min warathati jannatin na'im bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wajannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa batan. Barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Allahumma sallimna wa sallim ummahatana wa sallim aba'ana wa sallim dhurriyyatina wa sallim ulama'ana wa sallim zu'ama'ana min afati dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati sirril Fatihah.